Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita telah memasuki masa Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga disebut sebagai Minggu Gaudete, artinya sukacita. Gaudete menggambarkan sukacita di tengah masa pertobatan. Kita mengalami sukacita yang besar dan istimewa, yakni euforia kedatangan penyelamat sudah semakin dekat ke dunia untuk tinggal di tengah-tengah kita. Injil pada hari ini menampilkan Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan untuk memperoleh rahmat Allah dalam diri Yesus putranya. Pusat perhatian pada pembebasan Israel saat itu, yaitu padang gurun dan padang kering, akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Kemuliaan Tuhan dan semarak Allah kita akan bercahaya. Nabi Yesaya berbicara tentang arak-arakan kemenangan. Nah, pesannya adalah penghiburan dan pengharapan. Gambaran dari kitab Yesaya itu bernada penghiburan dan memberi semangat kepada mereka yang memerlukan pembebasan. Saudara-saudari terkasih, kedatangan utusan Yohanes memberi kesempatan kepada Yesus untuk mengemukakan perihal jati diri Yohanes dan makna dari penolakannya. Yohanes berkhotbah dan membaptis di padang gurun dan hidup dengan cara yang jauh berbeda dengan para pegawai istana Herodes. Yohanes Pembaptis mendapat hukuman karena membela yang benar, yaitu mempersiapkan jalan agar manusia dapat menyadari kedatangan Yesus. Yesus sendiri mengidentifikasi Yohanes sebagai nabi. Yohanes adalah nabi yang akan mendahului kedatangan kerajaan Allah. Yohanes disebut sebagai rupa Elia. Saudara-saudari terkasih, kendati seluruh kebesaran Yohanes Pembaptis dinyatakan, belum memungkinkan membuka zaman baru atau euforia yang menentukan terwujudnya kedatangan kerajaan Allah adalah Yesus sendiri. Namun, pemenjaraan Yohanes merupakan wujud penolakan secara langsung terhadap kerajaan Allah yang akan datang. Bacaan kedua dalam surat Yakobus memberi pemahaman bagi kita bagaimana kita harus hidup tekun dalam beriman. Kita harus tetap setia dan sabar seperti seorang petani yang menantikan hujan awal dan akhir. Kita harus setia dalam menantikan kedatangan Yesus Juru Selamat. Kita harus selalu mendambakan kedatangan kerajaan Allah, yaitu kedatangan Yesus Kristus Penyelamat. Janganlah kita menggerutu dan bosan menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus adalah terang, maka kita harus menjadi terang. Hidup kita, kerja kita, seluruh diri kita harus menjadi suatu kesaksian, bukan soal seberapa hebat karya kita. Dalam hidup ini, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang begitu besar. Kita hanya perlu melakukan hal-hal kecil dengan setia, dengan cinta yang besar.
Bukan soal berapa banyak hal yang harus kita lakukan, melainkan berapa banyak cinta yang kita curahkan saat melakukan hal-hal itu. Sebagaimana Tuhan kita telah lebih dahulu mengosongkan dirinya, kita pun diajak untuk mengosongkan diri dari segala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, sehingga Dia dapat memenuhi diri kita dan berkarya seluas-luasnya dalam diri kita, sehingga orang melihat dan mendengar Tuhan melalui hidup dan karya kita. Dengan demikian, sebagai orang-orang yang dibebaskan, kelak kita boleh masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, diliputi kegirangan dan sukacita abadi. Marilah kita siapkan hati kita agar kita layak menyambut Yesus sebagai penyelamat dunia. Amin.